Partai Buruh dukung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Ganjar satu barisan dengan buruh Indonesia. Bahkan ketika Ganjar menyambut kedatangan mereka, teriakan dukungan Ganjar Presiden langsung menggema. Para buruh berteriak, "Ganjar Presiden! Ganjar Presiden!" Suasana pemandangan ini bikin merinding. Baru kali ini saya melihat antusias yang begitu besar dari kawan-kawan buruh terhadap calon presiden. Bayangkan saja, kelompok buruh itu jumlahnya banyak banget. Anies bahkan tidak berani untuk jumpa demonstrasi buruh pada tanggal 1 Mei 2023. Partai PKS dan Kadrun makin panik. Saya bersama 10 ketua umum federasi, kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang, sebagai besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia, akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat. Karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Partai Buruh, dukungan terkuat hasil rakernasnya adalah Ganjar Pranowo. Jadi hari ini kami nyatakan relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di seluruh Indonesia. Kalau biasanya calon presiden itu mendatangi serikat buruh untuk mencari dukungan, sekarang ternyata hal ini tidak berlaku buat Ganjar. Sebab ternyata justru kelompok organisasi buruh lah yang menyambangi Ganjar. 10 pimpinan organisasi buruh bersama anggotanya beramai-ramai menemui Ganjar Pranowo di rumahnya. Bahkan ketika Ganjar menyambut kedatangan mereka, teriakan dukungan Ganjar Presiden langsung menggema. Suasana pemandangan ini bikin merinding. Baru kali ini saya melihat antusias yang begitu besar dari kawan-kawan buruh terhadap calon presiden. Bayangkan saja, kelompok buruh itu jumlahnya banyak banget. Lalu apa sih yang membuat kawan-kawan buruh ini menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada Ganjar untuk memimpin negeri ini? Jawabannya saya kira cuma satu, track record. Tentu saja track record Ganjar tidak bisa kita bandingkan dengan Anies Baswedan. Kita bisa melihat bagaimana buruknya kinerja Anies Baswedan di Jakarta 5 tahun belakangan. Selama ini Ganjar memang tidak pernah berjauhan dengan kaum pekerja, baik secara personal maupun sebagai pimpinan pemerintahan. Saya pun menduga nama Ganjar sebetulnya sudah lama menghembus di kawan-kawan buruh. Dan baru di momen tepat inilah mereka menunjukkan hal itu. Saya ingat pada peringatan Hari Buruh 2 tahun yang lalu, Ganjar menyempatkan waktu untuk mendatangi Rusun Rawa yang khusus disediakan bagi kaum pekerja. Ganjar memang menyediakan hunian murah dan nyaman untuk para pekerja. Saat itu Ganjar datang sambil membawa bingkisan sembako lengkap. Ia menyerahkan langsung paket sembako ke bilik-bilik rumah mereka agar bisa ketemu langsung dengan warga yang tinggal di sana. Sebagai pimpinan, Ganjar selama ini juga selalu berdiri bersama para pekerja yang tidak mendapatkan rasa keadilan di perusahaan tempat mereka bekerja. Entah soal jam kerja, hingga soal THR, Ganjar selalu terbuka menerima pengaduan untuk membantu mereka. Di Jateng sendiri, dukungan Ganjar terhadap para pekerja juga terlihat dengan disediakan moda transportasi murah dan nyaman bagi para pekerja. Masyarakat buruh yang bekerja di kawasan industri Kendal sangat merasakan manfaat moda transportasi ini. Selain kepedulian itu memang hanya Ganjar, sosok pimpinan yang selama ini bisa diajak ngobrol dan diskusi secara intens dengan kelompok buruh. Misalnya saat menentukan upah minimum, Ganjar selalu melibatkan serikat pekerja untuk duduk bersama pihak pengusaha, serta Dewan Pengupah Jateng. Dengan diskusi semacam itu, kesepakatan akan dicapai tanpa ada pihak yang dirugikan. Bahkan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia pun menyebut hanya Ganjar satu-satunya kepala daerah yang mau menemui demonstran, berbaur, dan mendengar aspirasi kawan-kawan buruh. Ganjar sadar dengan dialog semua permasalahan bisa diselesaikan, dan itulah yang selama ini dilakukan oleh Ganjar. Ia sangat memahami persoalan dan kemudian memberikan solusi yang konkret. Melihat fakta-fakta itu, sangat wajar jika hari ini masyarakat buruh menitipkan harapan di pundak Ganjar. Mereka berharap Ganjar mampu menyelesaikan tiap persoalan yang dihadapi masyarakat buruh. Dengan bekal pengalaman dan kinerja selama ini, saya yakin Ganjar punya modal besar untuk terus berdiri memihak kawan-kawan buruh. Di lain sisi, Koalisi Perubahan
seperti Demokrat, Nasdem, dan PKS malah kelojotan. Mereka bingung kenapa Ganjar malah ketemu dengan buruh. Pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan 10 pimpinan Serikat Buruh Indonesia menjadi berita yang mengejutkan menyambut peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 kemarin. Dalam pertemuan yang digelar di kantor perwakilan Pemprov Jateng yang berada di Jakarta tersebut, ada sosok Said Iqbal, Presiden KSPI, dan Andi Gani selaku Presiden KSPSI. Andi Gani bahkan secara terbuka mengakui bahwa pertemuan ini sebagai sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai capres dari buruh dalam kontestasi Pilpres 2024. Dengan menganggap bahwa Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah itu sebagai sosok pemimpin yang selama ini dikenal berani menemui dan mendengarkan aspirasi buruh. Sementara tepat pada peringatan May Day kemarin, saya juga membaca pemberitaan yang menyebutkan bahwa PKS sedang berusaha menggalang dukungan dari buruh dan driver ojol yang katanya akan mengadakan aksi pada tanggal 6 Mei 2023. Ini lucu loh, setahu kita peringatan Hari Buruh kan puncaknya setiap tanggal 1 Mei, bukan tanggal 6. Tanggal 1 Mei diakui secara global dan diperingati secara global. Lah kok ini mendadak menyebut tanggal 6 Mei sebagai puncak peringatan? Apa-apa nih PKS? Apa PKS mau bikin peringatan sendiri ya? Fakta bahwa PKS yang terlihat memfasilitasi aksi massa ini dengan tujuan apalagi kalau bukan membentuk opini publik bahwa buruh dan driver ojol akan mendukung bakal capres bernama Anies Baswedan. Anies bahkan tidak berani untuk jumpa demonstrasi buruh pada tanggal 1 Mei 2023. Agenda dari PKS patut untuk dicurigai dan diwaspadai, bahkan oleh para buruh dan driver ojol itu sendiri. Sejak kapan Anies mendengarkan aspirasi buruh yang memang bertujuan untuk kebaikan atau kepentingan para buruh itu sendiri? Dan sejak kapan pula driver ojol mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari bakal capres yang sebentar lagi akan segera ditinggalkan oleh pengusungnya itu, yaitu Anies Baswedan. Hahaha, sungguh lucu bin membagongkan kalau pinjam istilah anak zaman sekarang. Harapan saya justru para driver ojol dan buruh yang menurut klaim PKS akan mengadakan aksi, mendingan mereka acuhkan saja acara itu. Lagi pula mau dapat dana aksi dari mana? Lawang buat koalisi dengan Nasdem dan Demokrat saja, PKS sedang mencari kardusan ongkos politik. Nanti jangan-jangan para peserta aksi malah ditarik ongkos karena PKS lagi nggak ada dana. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban Anies Baswedan. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kebohongan Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian semua? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian pendukung Ganjar, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mendukung Ganjar. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.